Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anisa from 6A. Today I want to interpreting my task from translating and interpreting course. So let's is my interpreting from the speech. Selama 2 tahun di Yunan, Cina, sekitar tahun 1970-an, saya dilatih untuk menjadi atlet senam, dan ketika saya di bangku kelas 1 SD, saya ingin dibiayai oleh pemerintah untuk sekolah di sekolah atlet. Tapi ketika ditawarkan tersebut, ibu saya berkata tidak atau jangan, karena orang tua saya menginginkan saya menjadi insinyur seperti mereka. Setelah melalui berbagai proses, orang tua saya hanya ingin saya bahagia dan mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik dengan gaji besar. Tak perlu saya menyukai pekerjaan itu, yang penting saya bahagia dan mendapatkan gaji yang besar. Cita-cita saya ingin menjadi penyanyi opera Cina. Untuk menjadi seorang penyanyi opera Cina, harus berlatih sejak dini. Maka dari itu, saya selalu berkhayal sedang memainkan piano dan mencoba hal-hal agar saya bisa bersekolah di sekolah opera. Suatu saat ketika saya umur 15 tahun, saya mengirimkan beberapa surat kepada kepala sekolah di sana dan ke satu pembawa acara radio, tetapi tidak ada satupun orang yang menyukai ide saya. Hanya teman-teman sebaya saya yang mempercayai ide saya. Jadi saya kira untuk seumur segitu saya belum bisa menanggapi ide yang hanya bisa dipahami oleh teman-teman saya. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Saya takut bahwa sepanjang sisa hidup saya hanya sebatas kebahagiaan-kebahagiaan kecil terbaik yang bisa saya dapatkan. Itu sangat tidak adil. Jadi saya bertekad untuk mencari dan belajar ke yang lain. Saya hanya bisa belajar atau mengambil ilmu-ilmu tersebut dari buku-buku. Untuk memuaskan rasa lapar, saya akan saran orang tua dari buku yang ditulis oleh musisi yang judulnya Correspondent in the Family of Eve Filch. Saya menemukan teladan saya akan menjadi wanita independen, di mana tradisi konfusianisme menginginkan kepatuhan. Setelah membaca buku ini, saya menjadi efisien serta terinspirasi untuk belajar di luar negeri. Saya waktu tahun 1995 tiba di Amerika. Lalu buku apa ini yang pertama saya baca di sini? Tentu saja bukan buku-buku yang dilarang oleh Cina. Seperti The Good Earth adalah buku mengenai kehidupan petani-petani Cina. Itu bukanlah suatu yang cocok untuk dipropagandakan. Alkitab merupakan buku yang menarik, tapi aneh. Itu merupakan topik untuk hari ini. Tetapi perintah kelima memberikan saya pencerahan seperti hormatilah ayah dan ibu. Kata-kata ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik daripada kata patuh. Jadi hal tersebut adalah alat saya untuk keluar dari perangkat konfusianisme yang penuh rasa bersalah dan melalui lembaran baru dengan orang tua saya. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan yang satu dengan yang lainnya. Banyak sekali pengertian yang saya dapatkan, misalnya awalnya saya merasa peta ini aneh karena inilah peta yang digunakan oleh murid-murid di Cina. Tidak pernah sekalipun saya berpikir bahwa Cina tidak harus berada di tengah-tengah dunia. Di dalam sebuah peta terdapat perspektif seorang membandingkan bacaan buku satu dan buku yang lainnya bukanlah suatu yang baru. Hal tersebut merupakan cara yang biasa dilakukan di dunia akademis, bahkan di bidang-bidang penelitian semacam perbandingan agama dan perbandingan sastra. Membandingkan dan membedakan memberikan pengertian lebih lengkap akan sebuah topik bagi para cendekiawan. Jadi saya pikir jika membandingkan bacaan berguna untuk melatih, mengapa tidak dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya mulai membaca buku dengan berpasangan. Saya membaca topik baik-baik buku tersebut mengenai tokoh-tokoh seperti Benjamin Franklin, karya Walter Isaacson,
yang terlibat di kejadian yang sama atau berteman melalui pengalaman yang sama. Personal History karya Catherine Graham, dan karya ini merupakan saya dapat membandingkan buku ini dan buku yang lainnya dengan aliran yang berbeda. Dari budaya yang berbeda seperti yang telah ditulis oleh Joseph Campbell di bukunya The Power of Myth karya Joseph Campbell, misalnya Kristus maupun Buddha mengalami tiga godaan-godaan. Yang pertama, Kristus godaannya adalah hal-hal ekonomis, politik, dan spiritual. Sedangkan Buddha ketiganya adalah hal-hal psikologis, nafsu, ketakutan, dan tugas sosial. Jadi apabila Anda mengerti satu bahasa asing, membaca buku favorit Anda adalah sebuah bahasa yang berbeda, seperti The Way of Thomas Merton, To the Watercourse, by Alan Walker. Bukannya kehilangan arti karena terjemahan, malah saya dapat banyak hal. Misalnya melalui terjemahan saya mengetahui secara harfiah bahasa Cina, kebahagiaan berarti kesenangan. Secara harfiah pula bahasa Cina mempelai wanita berarti ibu baru. Buku-buku telah memberikan saya pintu ajaib untuk berhubungan dengan banyak orang di masa lalu dan di masa sekarang. Saya tahu saya tidak pernah merasa kesepian atau tidak berdaya lagi, karena impian yang datang itu maksudnya tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan penderitaan banyak orang lain. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah tujuan satu-satunya dari mimpi. Tujuan mimpi yang paling penting adalah bentuk menghubungkan kita dengan asal impian kita itu sendiri. Dari mana kerinduan itu berasal, dari mana kebahagiaan itu sendiri berasal. Anda dapat mempelajari ini bahkan dari impian yang telah musnah. Jadi dari buku-buku inilah saya ada di sini, saya berada di sini, bahagia, bersemangat lagi-lagi. Senang sekali dengan sebuah tujuan dan kejelasan. Jadi semoga buku-buku selalu bersama Anda. Terima kasih. So this is my interpreting from translating and interpreting course. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.